Selamat malam Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Tibalah kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya 58 mulai dari ayat 13 hingga yang ke-14. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah yang kami puji dan sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, di malam hari ini Tuhan, kami para jemaat-Mu yang ada di jemaat-Mu GPIB Bajem Surya Kasih Tembilahan melakukan ibadah, yaitu ibadah keluarga secara virtual. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dan berkati juga para jemaat-Mu dan pelayan firman-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya berfirmanlah Engkau Tuhan, dan kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Yesaya 58 mulai dari ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar dan membaca serta melakukannya di dalam kehidupannya dan pekerjaan sehari-hari. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, Sabat berasal dari bahasa Ibrani yang berarti berhenti atau beristirahat. Istilah Sabat pertama kali memiliki pengertian bahwa Allah pada hari ketujuh beristirahat dari karya mencipta selama 6 hari. Untuk itu Allah menguduskan hari Sabat dan mensyaratkan kepada kita manusia untuk menghentikan aktivitas kerja agar mengabdikan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Pada bagian lain, Sabat juga memiliki dimensi sosial dan ekologis. Dimensi sosial tampak pada saat Israel menerima ke-10 firman. Sabat sebagai salah satu perintah dimaknai dan dikaitkan dengan pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir. Israel diingatkan bahwa mereka dahulu adalah budak di Mesir, sehingga ingatan itu diimplementasikan melalui waktu istirahat yang wajib diberikan bagi para budak dan hewan. Pada dimensi ekologis, hal itu tampak saat perintah Tuhan disampaikan bagi Israel yang akan memasuki tanah Kanaan. Ketika mereka sudah berada di tanah Kanaan, Allah memerintahkan mereka menghentikan aktivitas kerja pertanian di tahun ke-7 pada tanah yang mereka kelola selama 6 tahun, agar tanah itu sebagai Sabat bagi Tuhan. Hal itu mengisyaratkan agar tanah diberikan waktu untuk beristirahat sehingga tanah dapat berproses untuk mengembalikan kesuburannya. Perayaan Sabat dalam perikop ini tidaklah didasari oleh perasaan menghormati Tuhan yang menghendaki agar mereka menguduskan hari tersebut. Ketaatan mereka melaksanakan Sabat lebih dimotivasi sebagai suatu kewajiban yang di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk mencapai kesenangan dan kepuasan pribadi. Sikap mereka yang demikian melenceng dari arti Sabat yang ditetapkan oleh Tuhan.
Oleh karena itu, Trito Yesaya tampil mengkritik sekaligus mengarahkan bagaimana cara benar di dalam melaksanakan Sabat, sehingga dengan cara yang benar itu mereka akan memperoleh berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada ayat 13 ayat ini Nabi Yesaya berusaha mengingatkan bahwa menegur mereka agar tidak menginjak-injak hukum Sabat, berbagai tindakan yang tidak dimuliakan dan menguduskan hari Tuhan. Sabat seharusnya dikuduskan dengan menghentikan seluruh aktivitas pekerjaan untuk menghormati Tuhan. Tidak diindahkan dengan baik mereka yang merupakan golongan atas di kota Yerusalem, tetapi menjalankan urusan dan acaranya pada hari itu. Berbagai urusan yang dilakukan fokusnya dalam pemuasan dan kesenangan pribadi saja. Mereka hanya berpikir yang dihentikan adalah pekerjaan tangan saja, sehingga mereka boleh melakukan aktivitas lain pada hari Sabat. Bahkan di dalam pelaksanaan Sabat, mereka tidak segan berkata omong kosong. Kata berkata dalam Alkitab Targum, terjemahan Perjanjian Lama, bahasa Ibrani ke bahasa Aram, memiliki pengertian mengucapkan kata-kata penindasan. Artinya, di dalam merayakan hari kudus Tuhan, mereka menodainya dengan percakapan-percakapan yang membuahkan penindasan. Hal ini memiliki kesejajaran dengan Yesaya pasal 58 ayat 1 hingga 12 ketika praktik puasa dilakukan bersamaan dengan praktik ketidakadilan demi meraup keuntungan. Ayat yang ke-14 bagian ini Nabi Yesaya menyampaikan berkat Tuhan agar digenapi ketika mereka memiliki kesungguhan untuk melakukan Sabat yang benar bagi Tuhan, dengan tidak memanfaatkan Sabat sebagai hari yang dapat dipergunakan untuk memuaskan kesenangan pribadi, bahkan menodainya dengan membicarakan hal-hal yang membawa dampak penindasan bagi kelompok yang lemah. Kesungguhan mereka melaksanakan Sabat akan membuat mereka bersenang-senang karena Tuhan. Artinya, mereka akan mendapat kenikmatan di dalam melakukan kehendak Tuhan, memiliki hubungan yang diakuinya, dibimbingnya, ditolong dan dijaganya. Bahkan mereka akan mengalami kemajuan yang pesat dan memperoleh bagian dalam karunia warisan tanah milik pusaka Yakub yang Allah berikan. Itulah yang menjadi janji Tuhan. Tradisi Yahudi melaksanakan Sabat sebagai hari Tuhan pada hari Sabtu, sedangkan tradisi kekristenan mengubah Sabat Yahudi dari hari Sabtu menjadi hari Minggu sebagai hari Tuhan. Dasar Alkitabiah, hari Minggu menjadi hari Tuhan karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Disinilah umat Kristen menguduskannya dan memenuhi panggilan Tuhan untuk beribadah kepadanya dengan hati yang penuh hormat, sukacita, dan rasa syukur. Dengan sikap hati yang tersebut, maka ibadah tidak menjadi rutinitas tanpa bermakna. Ruang perjumpaan dengan Tuhan dalam persekutuan beribadah mendorong kita agar tidak mementingkan diri sendiri, tetapi berpartisipasi dalam keseharian hidup untuk merangkul mereka yang tersisih, serta mewujudkan kasih keadilan bagi seluruh ciptaan. Yang ketiga, janji dan berkat Tuhan yang akan digenapi ialah bimbingan, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan umat. Berkat itu akan dialami setiap orang yang memiliki kesungguhan untuk mengutamakan dan mengasihi Tuhan serta mengasihi sesamanya, seperti mengasihi dirinya sendiri. Amin. Udah.